Halo guys, ya saya akan trading mulai di Stokity. Jika kalian baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu. Siapa tahu kalian dapat ilmu yang bermanfaat di sini di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan trading di Stokity. Sebelumnya saya selaku owner Signals DAI akan bertrading di Stokity dengan menggunakan indikator yang Bollinger Bands sebanyak standar CCI 20 dengan ininya minus 10 dan 120, moving average nya yang besar 60 dan yang kecil ada 7, fraktal periode 7. Oke, saya akan open posisi. Jika dia si candle hijau ini terkena garis atas, saya akan open posisi turun. Jika tidak menyentuh di garis ungu yang saya buat atau moving average SMA 7, maka saya tidak akan open posisi. Kita akan open posisi sebanyak 1 menit aja. Kita lihat apakah dia akan menyentuh atau belum. Jika tidak, jangan open posisi. Teknik ini adalah teknik Bollinger Band dan juga bisa disebut teknik sideways ya teman-teman. Sini udah hampir candle to candle, bentar lagi CTC di GMT 50. Nah, biasanya untuk teknik CTC ini dia adalah candle to candle seperti hijau merah, merah hijau, ataupun silang hijau merah hijau. Nah, pada penempatan kali ini sekarang di menit 50 dengan candle merah yang dibuka merah. Kita tunggu. Nah, biasanya dengan teknik CTC ini dia kalau merah hijau merah itu ada di sideways atau hijau merah hijau. Nah, teknik ini mudah dipahami teman-teman. Kita tunggu di menit selanjutnya sebentar, apakah dia akan terjadinya hijau merah hijau atau hijau merah hijau. Aduh, udah malam nih, udah jam 50 jadi agak sedikit oleng ya. Untuk konfirmasi penentuan candlenya di menit 51, maka kalian akan open di menit 52. Itu ada di GMT plus 7 di sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, ini sudah menunjukkan 51. Apabila dia berwarna hijau, maka kita open posisi turun selama 1 menit aja teman-teman. Teknik ini tidak memerlukan indikator pun bisa, yang penting kalian hanya di timingnya saja. Pada menit GMT di menit 52.00 ya, kalian bisa open posisi turun ke bawah ya. Nah, ini hijau biasanya setelah ini berwarna merah, yaitu menit ketiga. Nah, ini di waktu sudah menunjukkan menit 53 dan GMT di menit 52 ya. Jika ini berwarna hijau, kita open posisi turun. Ingat, jika ini berwarna merah, kita open posisi naik. Oke, penentuan ada di 7 detik lagi. Kita tunggu ya. Ini berwarna merah, kita open posisi naik ke atas. Nah, sudah, saya udah open posisi naik ke atas ya. Bisa kalian ambil titik paling bawah atau di titik perpindahan candle. Nah, ini saya open posisi sebanyak 140.000. Jangan khawatir, kalian persiapkan kompensasi kalikan 2 atau 2,5. Saya di sini akan kalikan 2 dulu untuk open posisi searah ya teman-teman, karena rumusnya itu hijau merah hijau ya, atau merah hijau merah. Kompensasinya cukup 1 kali saja. Oke, kita lihat apakah ini candle berwarna hijau atau berwarna merah sesuai dengan rumus sideways ya. Sideways yaitu merah hijau merah atau hijau merah hijau. Oke, kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1 ya, masuk ya teman-teman ya. 254 lumayan aja. Kita turunin lagi. Di sini kan karena saya modal 10 juta, maka saya berani di open 140. Oke.
Jika kalian mau open posisi lagi, kita main santai aja. Kalau di market sideways ini kita tidak perlu terburu-buru. Kalian bisa juga open posisi dan kompensasi sebanyak 1 kali. Contoh, seperti yang ada fraktal di bawah ini, ya, di atas GMT ini ada fraktal ke bawah berwarna hijau. Biasanya jika kalian open posisi naik atau turun, dia akan kompensasi sekali atau 2 kali. Ini market yang kompensasinya 2 kali atau 3 kali ya. Bagaimana sih cara sidewaysnya ini 1 kali? Nah, di sini kalian open posisi buy, kompensasi sekali dapat. Open posisi buy, kompensasi sekali dapat. Nah, itu kalian jangan terlalu sering bermain di area sideways yang banyak-banyak kompen. Harinya dia akan terjadi penembusan. Contoh, ini kan sedang ada sideways. Nah, dia tiba-tiba naik, ada penembusan. Nah, bagaimana cara ngatasinnya? Yaitu cukup pasang fraktal atau fraktal chaos band dengan periode yang sama seperti ini. Sebentar lagi candle setelah ini menunjukkan di 00 dan kita akan open posisi di 58 ya teman-teman ya. Kita tunggu lagi. Di sini saya akan percepat. Oke teman-teman, nah di sini terjadinya merah ya, merah dan merah. Maka setelah ini saya akan open posisi naik ke atas. Karena rumusnya hijau hijau merah atau merah merah hijau ya. Setelah ini saya akan open posisi naik ke atas dan dia sudah menyentuh area support. Kalian bisa open posisi di perpindahan atau di ekor sumbu ya. Nah, jika ini masih turun, kalian bisa open posisi naik ke atas. Cuma di sini saya tidak ingin open lagi atau mengajarkan manajemen ke kalian. Jadi alangkah baiknya dijaga manajemen kalian ya. Jangan sampai tergesa-gesa. Nah, di sini saya pasti akan loss karena dia akan longsor. Kita akan siapkan uang kompensasi sebanyak. Saya akan di sini menyiapkan karena 240 kali 2-nya, maka saya akan open posisi di 350. Ya, saya akan open posisi naik lagi ke atas di sini. Karena saya biasanya 4 candle setelah berwarna merah, dia akan terjadi berwarna hijau dulu, yaitu sebetulnya koreksi teman-teman. Nah, seperti di sini di atas GMT, ya. Merah 4 dan hijau 1. Saya akan open posisi lagi naik sekali untuk kompensasi berwarna hijau dan dia tidak menembus support, hanya membuat sumbu. Oke, dari sekarang pencet 2 kali guys, nggak jadi masalah. Kita lihat bagaimana hasilnya, apakah dia akan turun atau naik. Saya kepencet 2 kali ya teman-teman ya, keseret, jadinya saya open 2 kali. Di sini rumus atasnya itu adalah merah merah hijau atau hijau hijau merah. Rumus ini bisa digunakan pada market manapun. Jika kalian ragu, maka jangan open. Jika kalian berani, maka kalian akan open posisi. Silakan. Oke, jangan khawatir. Jika kalian mengambil sumbu itu lebih bagus. Jika kalian ragu, maka jangan ambil sumbu teman-teman ya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana, apakah dia akan hijau atau merah. Oke, di sini merah ya teman-teman ya. Dia akan terjadi penembusan. Nah, seperti ini dia akan terjadi penembusan sell. Kita lihat sebelumnya bagaimana. Oke, dia sedang penembusan tren. Kita lihat trend frame 5 menit. Di 15 menit dia sedang turun ke bawah. Kita lihat di 5 menit dia sedang turun ke bawah. Oke, time frame 1 menit. Nah, oke, dia akan posisi next sekarang. Saya akan open posisi 140 dengan jangka waktu 3 menit. Biasanya ini saya lakukan setelah penutupan candle ya teman-teman ya. Kita lihat 5 menitnya dia turun. Oke, dia 5 menitnya turun dan 15 menitnya pun turun. Oke, sudah valid ya. Kita cek lagi 1 menit. Kita akan open posisi turun lagi ke bawah. Kita akan open posisi turun sebanyak 3 menit dari sekarang. Saya akan
open posisi karena di sini saya sudah loss sebanyak ini 16700 dan 840. Oke. 840 saya loss, saya akan open posisi 3 menit untuk turun ke bawah. Karena di sana masih ada potensi untuk turun. 140 kali dulu 80 kali 2 80 kurang lebih ya berapa teman ya, 560 atau berapa 700 ya seperti itu lah kurang lebih ya. Saya akan memberi kembali dulu. Saya biasanya tidak berani open 1 menit ketika sudah ada trend. Saya akan open posisi 3 menit dengan scalping short teman-teman ya. Jadi jangan khawatir buat kalian jika mentalnya masih belum berani, maka saya sarankan tidak bertrading pada jam-jam sekian, jam-jam sekarang, karena mereka sedang agresif dan ini sedang adanya pembukaan baru yaitu di jam-jam jam 1 ya. Jadi saya sarankan jangan open posisi pada jam-jam market agresif teman-teman. Nah ini bisa dibilang market agresif ya, ini marketnya agresif dan dia CCI sudah hampir menyentuh 200 di minus 96. Toleransi saya di minus 120. Jika dia ada penembusan maka akan terjadi penurunan. Jika dia sudah memasuki di atas minus 120 maka dia akan terjadi pembalikan naik ke atas. Saya akan open posisi sekali di sini. Ya, cukup. Apakah akan profit atau loss? Kita tunggu. Sini saya sebanyak 7 pertandingan 140. Kita lihat apakah dia akan turun atau naik setelah opening. Ya, waktunya penentuan sekarang. Ini biasanya saya gunakan setelah saya mengalami loss atau tidak masuk dengan rumus CTC pada kali ini. Saya biasa bermain di 3 menit ke depan. Itu ada tekniknya. Biasanya dia membaca per 5 menit. Jika per 5 menit ini turun maka dia akan turun. Jika per 5 menit ini dia akan naik maka dia akan naik. Nah seperti ini candlenya sedang tidak baik, tapi tidak jadi masalah, tidak jadi masalah bagi saya. Kita lihat bagaimana hasilnya, kita terima bagaimana hasilnya. Oke. Apakah akan profit semua atau loss? Biasanya 10 detik terakhir itu menentukan loss atau profit. Oke, di sini saya loss. Tapi di sini CCI akan menunjukkan naik ke atas. Nah, sudah di area minus 72. Oke. Tidak jadi masalah. Kita open posisi 140 lagi. Perlahan kita bermain di 08 naik ke atas. Oke. Kita naik ke atas. Sudah di batas toleransi saya yaitu di minus 62 dan 61 di sini. Jadi di atas minus 120 dia akan naik ke atas. Saya open posisi sebanyak 5 menit ya dari sekarang. Apakah saya akan percepat ini? Lebih baik saya akan percepat. Oke. Saya saldo awal sebesar 10 juta lebih kalau salah tadi ya. Kita tunggu. Di sini saya boom karena CCI saya sih sudah akurat, sudah ingin naik ke atas dan minusnya pun semakin berkurang ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Jika kalian ragu maka saya sarankan jangan open posisi besar-besar seperti saya. Ya, saya sarankan menggunakan 14.000 aja. Oke. Oke, di detik 18 saya akan dipercepat. Sekarang nanti ketika candle terakhir saya akan mulai pergerakan lagi. Oke, kita tunggu apa gimana hasilnya atau akan profit atau loss. Kita lihat apakah profit atau loss kita lanjutnya. Oke, di menit-menit terakhir kita lihat apakah dia akan longsor panjang atau tidak. Tapi menurut saya ini tidak akan longsor ya teman-teman. Sini pasti akan profit karena jauh sekali, dia tidak akan menembus candle sebelumnya. 21 kita dapat profit 1 juta, lumayan aja ya. Nah di sini pasti mental psikisnya bakal kena. Saya sarankan untuk cukup sampai sini, jangan dilanjutkan lagi untuk tradingnya ya. Saya sarankan
Terima kasih. Bye-bye.